Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa yang tentunya menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Kobaran api hanguskan satu rumah warga dan kos-kosan di Ende. 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada 23 Maret 2023. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Junet Kapitan. Dan saya Teresia Hera, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama, pemirsa. Sebuah rumah warga serta kos-kosan di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende, Selatan Ludes di Lahapsi, Jagombera. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan oleh arus pendek listrik. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Sardi Cahyadi menyampaikan kebakaran terjadi pukul 9 pagi. Setelah mendapatkan informasi dari warga, pihaknya bergerak cepat sehingga api berhasil dipadamkan kurang lebih 2 jam. Hal ini berkat kerjasama pihak TNI Polri dan warga sekitar. Ia juga menyampaikan ada beberapa kendala sehingga api lama dipadamkan, di antaranya kerumunan warga sehingga mobil tangki penyuplai air sulit masuk. Di lain pihak, listrik pun belum dipadamkan oleh pihak PLN sehingga petugas sulit memadamkan api. Ia juga menghimbau kepada warga agar kedepannya segera melapor melalui call center di 0381 2113 apabila ada kebakaran seperti ini. Reaksi cepat dari anggota Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Ende bergerak menuju ke lokasi. Di sana kita langsung mengeksekusi. Yang pertama, sesuai dengan SOP, kita mengamankan wilayah rumah-rumah terdekat karena situasi rumah yang terbakar ini sudah setengah bagiannya. Jadi kami menyelamatkan semua rumah yang berdekatan. Puji Tuhan, rumah-rumah yang berdekatan bisa diselamatkan dan sekarang juga rumah yang terbakar sudah bisa dipadamkan, tetapi situasinya sudah habis terbakar, ludes. Hal serupa disampaikan Kasat Reskrim Polres Ende, Ibtu Yance Kadiaman yang ditemui di lokasi kebakaran. Dirinya menyampaikan kronologis kebakaran berawal dari sebuah kos-kosan di belakang rumah dan penyebab kejadian belum pasti, namun diduga sementara akibat arus pendek listrik. Ia juga menyampaikan terkait kejadian ini tidak ada korban jiwa dan sebagian barang masih bisa diselamatkan seperti lemari dan pakaian. Kebakaran ini menyebabkan kerugian yang dialami korban mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian di sekitar jam 9 pagi tadi. Kemudian dari kejadian ini diduga sementara api itu berasal dari belakang rumah induk, yang mana di rumah induk itu ada 2 unit kos yang terbuat dari dinding kayu, yang mana ada hasil keterangan saksi sementara bahwa pemilik kos itu sementara berada di luar. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya saudara, ribuan warga membludak serbu operasi pasar murah yang digelar Polres Timor Tengah Selatan. Operasi pasar ini digelar sebagai upaya antisipasi cuaca ekstrim dan krisis pangan serta masalah inflasi ekonomi yang sedang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini.
Operasi Pasar Murah yang digelar di lapangan Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Timor Tengah Selatan menarik antusias ribuan warga. Tampak ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan kupon pembelian beras dari petugas yang diawali dengan pendaftaran identitas diri melalui Babin Kamtipmas. Kapolres Timor Tengah Selatan Polda Nusa Tenggara Timur AKBP I Gusti Putu Sukaarsa melalui Kasat Bimnas Ibda Eko Warso menjelaskan, Polres Timor Tengah Selatan bekerja sama dengan Perum Bulog Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar operasi pasar murah beras di pasar-pasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini dilakukan demi menghadapi krisis pangan, masalah inflasi ekonomi, dan masalah stunting yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di lain pihak, situasi cuaca ekstrim yang mengakibatkan terjadinya bencana alam di mana-mana membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Ia menambahkan, operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Yang pertama, persiapan lahan untuk pertanian. Selain itu juga yang sekarang ini lebih fokus pada stunting. Dalam program stunting ini, kebutuhan pokok terutama yang khususnya pada beras. Jadi kan Polres TTS bekerja sama dengan bagian Bulog. Ternyata disambut baik sehingga kita melaksanakan operasi pasar, yakni penjualan beras di bawah harga standar. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, tidak hanya di Timor Tengah Selatan, dengan terus melonjaknya harga beras di pasaran Labuan Bajo, pemerintah daerah Labuan Bajo pun berencana melakukan pasar murah. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat berencana kembali melakukan program pasar murah untuk mengatasi kenaikan harga beras yang terus melonjak di tengah hari raya bulan puasa. Operasi pasar murah ini bertujuan agar mampu menekan harga beras di pasaran yang saat ini berada di harga Rp14.000 per kilogramnya dan Rp700.000 untuk 50 kg beras. Tadi disampaikan ada kenaikan harga beras, itu memang kita tidak bisa intervensi. Salah satu solusi yang kami akan laksanakan yaitu lakukan pasar murah untuk meminimalisir gejolak kenaikan harga beras ini. Ya, saat ini kami masih rancang dia punya rancangan peraturan bupati, karena nanti dengan pasar murah yang akan dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati itu nanti sedikitnya meminimalisir harga beras yang sedikitnya akan naik. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Demi mengantisipasi kemacetan pelayanan air bersih di Kota Soe saat musim hujan, PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan gencar aktifkan beberapa sumber air di Kota Soe. Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan Leli Billy Hayer melalui Kabak Teknik Ferdinand Sugianto kepada TVRI kemarin menjelaskan, dalam rangka mengantisipasi kemacetan pelayanan air bersih bagi 3.000 pelanggan di Kota Soe yang sering terjadi pada musim hujan seperti saat ini, maka pihaknya saat ini mengaktifkan beberapa sumber air di Kota Soe. Di antaranya sumber air Nifu Huki, sumber air Kesetnana, sumber air Oinasi, dan sumber air Oebesi. Pada musim hujan seperti saat debit air di sumber-sumber air tersebut cukup meningkat, sehingga di beberapa hari terakhir pihaknya gencar untuk melakukan perbaikan dan pengaktifan. Pihaknya juga melakukan perbaikan di sumber air besar dari Bonleu karena mengalami gangguan yang disebabkan pipa yang putus dan ada penyumbatan pada sumber karena pengaruh banjir dan longsor. Perbaikan terus diupayakan walau musim penghujan. Kekurangan air bersih di dalam Kota Soe, di mana selain kapasitas yang kita gunakan itu dari sumber Bonleu, kan memang kalau mau dilihat dari kapasitasnya itu dia lebih besar dari kapasitas sumur bor yang tersedia di dalam Kota Soe.
Tapi untuk mengantisipasi kekurangan debit, kita optimalkan sumur bor yang ada untuk melayani konsumen yang ada di dalam Kota Soe. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, kota dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang angka stuntingnya masih tinggi diharapkan lebih fokus pada mata rantai yang dinilai paling lemah agar bulan timbang Agustus nanti terjadi penurunan sesuai target. Angka stunting Nusa Tenggara Timur dari hasil operasi bulan timbang Februari 2023 menurun menjadi 15,7%. Masih tersisa satu kali operasi bulan timbang dan ukur, yakni pada Agustus mendatang, sekaligus penentuan capaian kinerja dibandingkan target-target baik target nasional 14% maupun target Provinsi Nusa Tenggara Timur 12%. Akademisi Undana Dr. David Pandi mengatakan, evaluasi bulan timbang Februari bagi kabupaten dan kota yang masih tinggi angka stuntingnya diharapkan lebih fokus pada mata rantai yang paling lemah. Kemudian dilakukan pembenahan sehingga diharapkan Agustus nanti target nasional, target provinsi, target kabupaten maupun kota dapat tercapai. Nilai solidaritas dan nilai kebersamaan orang NTT, maka stunting ini dapat diatasi dan mengalami penurunan seterusnya sebagai satu upaya jangka panjang mewujudkan generasi NTT yang unggul ke depan. Operasi bulan timbang Agustus nanti kiranya tetap mengikuti SOP, menjaga komitmen, dan yang paling penting kolaborasi semua pihak, sehingga rantai masalah dapat diubah menjadi rantai solusi. Selain itu, upaya bersama ini hendaknya tidak sekedar untuk mencapai target-target pemerintah, namun lebih dari itu menjadi target keluarga dan insan di Nusa Tenggara Timur, sehingga NTT tidak lagi dikenal sebagai daerah stunting, namun NTT juga mampu menyumbang generasi-generasi unggulnya. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, masih tentang stunting, saudara terlibat dalam upaya penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur dan Rem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang jadi bapak asuh stunting. Masalah penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur menjadi masalah bersama. Untuk itu, dalam upaya penanganan perlu melibatkan semua lintas sektor. Untuk tahun 2023 sendiri, saat ini sedang digalakan program Bapak Asuh Stunting. Terkait hal ini, Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, jadi Bapak Asuh Stunting di Nusa Tenggara Timur. Saat upacara pembukaan miniatur binter unggulan TNI Angkatan Darat di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Danrem 161, Wirasakti Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan menjadi Bapak Asuh Stunting merupakan bagian dari keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam upaya penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, melalui beberapa kegiatan TNI Angkatan Darat di Nusa Tenggara Timur, juga diagendakan kegiatan penanganan stunting. Seperti di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang saat ini misalnya, yakni miniatur binter unggulan TNI Angkatan Darat Korem 161 Wirasakti mengagendakan satu kegiatan penting yakni upaya penanganan stunting. Dalam kegiatan binter ini, Korem 161 bersama pemerintah Desa Sumlili konsentrasi dalam upaya penanganan stunting di desa dengan memastikan ketersediaan gizi yang cukup dalam keluarga. Dalam hal ini, Babinsa masuk ke dapur-dapur warga yang memiliki anak bayi dan balita terindikasi gizi buruk dan gizi kurang untuk memastikan makanan yang akan dikonsumsi dalam keluarga merupakan pangan lokal, tetapi memiliki nilai gizi yang cukup bagi anak bayi dan balita, di mana program ini juga dinamakan Babinsa Masuk Dapur. Ada kegiatan penanganan stunting. Ini kegiatan juga sudah berjalan yang kita maksimalkan pelaksanaannya bersama-sama dengan pemerintah daerah, baik melalui kegiatan PMT dan kegiatan-kegiatan penyuluhan lain yang bisa membantu mempercepat penanganan stunting. Seperti kemarin juga
Saya sebagai Danrem sudah ditunjuk sebagai Bapak Asuh stunting di Provinsi NTT. Danrem Febriel menambahkan masih banyak kegiatan yang lain yang sudah berjalan tetapi tinggal dimaksimalkan, di mana Korem 161 Wirasakti sendiri bersama pemerintah daerah melakukan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT, kegiatan posyandu dan penyuluhan lain yang bisa mempercepat upaya penurunan stunting. Diharapkan program Bapak Asuh ini bisa menurunkan stunting. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Berdasarkan sidang isbat dan pemantauan hilal, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal puasa Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Berdasarkan sidang isbat dan pemantauan hilal, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Selain merujuk pada data hisab, sidang isbat juga merujuk pada Rukyatul Hilal yang dilaksanakan di 124 lokasi di seluruh Indonesia. Salah satunya di kantor BMKG di Kota Kupang. Berdasarkan keterangan dari kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur dan Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Margiono, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pengamatan dilakukan di 3 lokasi, yaitu Kupang, Alor, dan Sumba. Untuk Kota Kupang, ketika pelaksanaan pengamatan hilal, kondisi cuaca dalam keadaan hujan. BMKG diwakili Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang dengan tim hilal dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT melakukan pengamatan hilal. Jadi pengamatan hilal kita lakukan di lokasi di gedung pelayanan BMKG Provinsi NTT di rooftopnya. Kita ada 2 teropong hilal, yang satu teropong hilal dari tim Kemenak Provinsi NTT dan satu teropong hilal dari Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang. Kita ada 3 lokasi. Untuk terutama BMKG bersama dengan Kementerian Agama ada 3 lokasi, yang satu di Alor, yang satu di Sumba. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur, Reginaldo Serang, mengatakan pihaknya berharap agar semua pihak selalu mendukung dan menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah bagi seluruh umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita menghimbau seluruh umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terkait bulan suci Ramadan ini untuk memberikan dukungan pada umat muslim agar bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan kondusif. Umat Kristiani juga sedang melaksanakan puasa menyambut Paskah. Dan hari ini juga adalah hari raya Nyepi. Nah, kita lihat suasana di Kota Kupang itu teman-teman Hindu juga. Nah, dan hari ini teman-teman umat muslim juga mempersiapkan bulan suci Ramadan. Kita semua mendorong dan mendoakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan saling mendoakan, mendukung agar suasana kerukunan kita di NTT ini bisa tetap terjaga dengan baik. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Menjelang bulan puasa atau Ramadan bagi umat Islam, stok bahan bakar minyak atau BBM berbagai jenis di Kabupaten Kupang dipastikan aman. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan aman, terutama saat-saat bulan puasa atau Ramadan. Tentunya SPBU dalam memenuhi kebutuhan BBM selalu memastikan stok BBM selama bulan suci bagi umat muslim tersebut. Bahkan jelang hari raya pun SPBU telah memastikan stok BBM yang cukup. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, menjelang hari raya puasa atau Ramadan bagi umat muslim, stok bahan bakar minyak atau BBM berbagai jenis di Kabupaten Kupang dipastikan aman. Seperti pantauan TVRI NTT di SPBU 17 Tanah Merah misalnya,
Penanggung jawab SPBU 17 Tanah Merah, Joseph, memastikan ketersediaan BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan solar di SPBU ini aman selama bulan puasa atau Ramadan, di mana sejauh ini biasanya stok yang tersisa sebagai cadangan di SPBU itu paling sedikit 8 kiloliter setiap hari. Bahkan BBM jenis Pertalite yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat, stok cadangan yang disiapkan setiap hari sebanyak 10 kiloliter sambil menunggu jatah pengisian dari Pertamina. Ia menambahkan, salah satu jaminan stok BBM aman selama Hari Raya Ramadan dan Paskah adalah setiap hari SPBU mendapat jatah stok BBM dari depo Pertamina. Ia berharap selama bulan suci Ramadan dan Paskah, stok BBM yang disiapkan tetap aman dan masyarakat tidak khawatir selama 2 perayaan tersebut. Stok saya cukup aman, yaitu Pertamax itu ada 8 KL lebih, 8 sekian KL. Biosolar itu ada 10,8 KL, sedangkan Pertalite itu ada di posisi 20 KL. Jadi untuk sementara saya anggap bahwa posisi aman. Untuk posisi aman. Apalagi ditambah sebentar lagi kan kami ada terma minyak lagi khusus untuk Pertalite ada masuk lagi. Jadi posisi aman sih sebenarnya. Sementara itu, berdasarkan pantauan TVRI NTT pada Kamis 23 Maret 2023, stok BBM di SPBU 17 Tanah Merah, stok BBM jenis Pertalite sebanyak 26.058 liter, BBM jenis Biosolar 15.690 liter, dan jenis BBM Pertamax 5.829 liter. Sedangkan stok BBM di SPBU Oebelo, stok BBM Pertalite 20.641 liter, stok Pertamax 4.141 liter, Dexalite 15.577 liter, dan Biosolar 6.980 liter. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejalan dengan dikeluarkannya izin operasional sekolah luar biasa tingkat dasar Adi Mister Dulionan di Desa Muda Keputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 silam. Pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus terus dilaksanakan dengan sejumlah keterbatasan baik sarana dan prasarana pendidikan hingga sumber daya manusia pengajar. Menurut Kepala SLB Adi Mister Dulionan, Imelda Halenbura Uran, kepada TVRI menjelaskan pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini terus dilaksanakan seperti pada lembaga pendidikan lainnya yang mengurus anak-anak dengan kebutuhan khusus dengan sejumlah keterbatasannya. Namun para tenaga kependidikan dan tenaga teknis penunjang pendidikan di satuan pendidikan ini terus bekerja memberikan pelayanan dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Apalagi mengurus anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda dengan anak usianya yang normal. Dari sisi ketersediaan sarana pendidikan, pihak panti asuhan terpaksa mensiasati ruang makan menjadi rombongan belajar peserta didik. Sementara peserta didiknya tidak hanya anak-anak yang berada di panti asuhan, namun anak-anak cacat dari luar panti yang mau belajar di satuan pendidikan ini. Menerima beberapa guru, ada guru PGSD 1, guru S1 pendidikan bahasa Indonesia, dan juga satunya guru bimbingan konseling. Dan kami sekarang ada 10 tenaga pendidik dan tenaga teknik. Untuk sekarang, karena kami sudah menerima surat izin operasional, jadi semua pembiayaan sekolah ini dibiayai oleh pemerintah. Imelda berharap dukungan pemerintah dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus dapat terjembatani secara baik, sehingga mampu memberi warna baru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus melalui peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT.
Ya, pemirsa, salah satu program yang harus dilakukan sekolah adalah memastikan siswa yang tamat dari sekolah tersebut bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekolah bisa membantu siswa tersebut untuk mendapatkan beasiswa agar meringankan beban siswa dan orang tua. Sekolah Menengah Atas Evata Soe memiliki sebuah program, yaitu memastikan siswa-siswa yang lulus dari sekolah ini bisa mengakses beasiswa di perguruan tinggi. Sekolah memberikan pendampingan terhadap sejumlah siswa agar nanti bisa lulus saat mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Kepala SMA Evata Soe, Abiyatar Kune, mengatakan program pendampingan terhadap siswa lulusan untuk masuk ke perguruan tinggi ini telah mereka lakukan sejak kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu setiap siswa dan orang tua dalam hal pembayaran uang kuliah. Salah satu hal yang mereka persiapkan pada diri anak adalah pola pikir dan cara berpenampilan dalam dunia kampus. Menurut mereka, tanpa latihan dan bimbingan, para siswa akan kalah dengan lulusan dari sekolah lain. Sementara itu, seorang operator sekolah, Alexander Nomleni, mengatakan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui siswa jika ingin mendapatkan beasiswa saat kuliah nanti. Beberapa tahapan yang harus dilalui diantaranya adalah wajib mendaftar dan memiliki kartu KIP kuliah, sehingga dengan kartu tersebut siswa bisa melengkapi berkas secara online. Bagaimana siswa kita untuk membangkitkan dia punya semangat, juang. Sebagaimana ini kita tahu bahwa anak SMA Evata ini sekitar 60% itu adalah anak-anak dari desa. Nah, terus yang kita lakukan adalah dia masuk perguruan tinggi, bagaimana perjuangan Evata jangan hanya stop di sini saja, tapi dia harus berlanjut. Saya kasih contoh saja, sekarang untuk tahap masuk perguruan tinggi, tahap pertama ini adalah jalur rapot, dia sekitar hampir 100 orang untuk tahap pertama. Kemudian nanti pasti setelah dengar, pasti masuk tahap kedua. Kepala SMA Evata Soe, Abiyatar Kune, mengatakan program sekolah untuk mendampingi siswa masuk ke perguruan tinggi telah mereka lakukan sejak masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya. Baginya, ini menjadi tanggung jawab sekolah untuk terus memantau dan meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Sander Nomleni mengatakan ada beberapa tahapan ujian yang harus dilalui siswa. Bagaimana siswa kita untuk membangkitkan dia punya semangat, juang. Sebagaimana ini kita tahu bahwa anak SMA Evata ini sekitar 60% itu adalah anak-anak dari desa. Nah, terus yang kita lakukan adalah dia masuk perguruan tinggi, bagaimana perjuangan Evata jangan hanya stop di sini saja, tapi dia harus berlanjut. Saya kasih contoh saja, sekarang untuk tahap masuk perguruan tinggi, tahap pertama ini adalah jalur rapot, dia sekitar hampir 100 orang untuk tahap pertama. Kemudian nanti pasti setelah dengar, pasti masuk tahap kedua. Seorang operator sekolah, Alexander Nomleni, mengatakan ada beberapa tahapan ujian yang harus dilalui siswa. Karena itu, mereka pun memberikan beberapa materi pelatihan kepada siswa agar bisa lulus dalam ujian-ujian tersebut. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, kelompok tani binaan Korem 161 Wira Sakti memanen jagung seluas 2 hektar di Kampung Taiti, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu. Inilah suasana panen perdana jagung di Kampung Taiti, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu. Hadir dalam panen perdana jagung ini Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilo Laiskodat dengan didampingi dan Rem 161 Wira Sakti Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang. Panen jagung ini merupakan hasil kerja kelompok tani di bawah binaan Korem 161 Wira Sakti. Dan panen jagung ini dilakukan di lahan seluas 2 hektar di Kampung Taiti, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilulai Skodat pada kesempatan ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Korem 161 Wirasakti bersama warga atau kelompok tani yang ada. Dikatakan panen jagung ini merupakan bagian dari program Korem 161 Wirasakti yang memiliki kepedulian terhadap lahan-lahan tidur di Kabupaten Kupang. Kemudian Korem 161 Wirasakti membangun kolaborasi yang baik dengan masyarakat melalui kelompok tani dan secara bersama-sama mengolah lahan tidur yang ada sehingga dapat memproduksi komoditi jagung yang sangat banyak. Menurut Gubernur Victor, hal tersebut merupakan terobosan yang luar biasa untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup saat ini. Untuk itu, sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur, ia sangat mendukung penuh program yang telah digalakkan oleh Korem 161 Wirasakti di Desa Silu tersebut dan akan terlibat dalam upaya pengolahan lahan tidur tersebut dengan pola pemberdayaan yang telah dibangun oleh Korem 161 Wirasakti. Jadi ini sebuah program atau proyek yang mendapatkan kepedulian dari TNI untuk melihat lahan-lahan yang disebut lahan-lahan tidur. Itu kan saya bilang, itu manusia yang tidur. Kalau lahannya tidur, manusia yang tidur. Ini contohnya. Hari ini bisa dikerjakan dengan baik bersama kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah desa. Nah, ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Karena itu, sebagai gubernur, saya mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Pak Danrem dan seluruh tim, Pak Kasrem, dan semua. Ini sebuah kerjaan yang luar biasa yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi sekarang dilakukan pengembangan, ekspansi, dan kita harapkan nanti kolaborasi ini berjalan dengan baik sehingga produktivitas akan meningkat sehingga masyarakat di sini bisa keluar dari kondisi sulit. Gubernur Victor berharap kolaborasi yang sudah dibangun bersama masyarakat ini bisa berjalan dengan baik sehingga produktivitas akan meningkat dan masyarakat Desa Silu bisa keluar dari berbagai kondisi sulit saat ini. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya saudara, informasi selanjutnya dari Kabupaten Nagekeo. Polisi Pamong Praja atau Pol PP menjadi garda terdepan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Nagekeo. Polisi Pamong Praja harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan para investor untuk melakukan investasi di wilayah Kabupaten Nagekeo. Hal ini diungkapkan Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten Nagekeo. Ia menyampaikan Polisi Pamong Praja adalah salah satu struktur kepemerintahan yang bertugas untuk menjalankan dan menegakkan peraturan pemerintah. Dengan demikian, tugas-tugas inilah yang harus benar-benar dijalankan demi kesejahteraan masyarakat Nagekeo. Personil polisi Pamong Praja harus semakin solid, tanggap, dan humanis dalam menegakkan peraturan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Johannes juga menghimbau kepada seluruh anggota polisi Pamong Praja untuk memberikan kenyamanan bagi para investor ketika hendak melakukan investasi di wilayah Kabupaten Nagekeo. Nagekeo menjadi salah satu daerah yang sedang menuju perubahan, oleh karena itu sangat membutuhkan investor untuk berinvestasi. Dengan demikian, kenyamanan investor menjadi kunci utama dalam pembangunan. Terutama dalam menjaga pemulihan ekonomi pasca COVID ini, kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi kita di daerah diminta untuk membantu. Ya, saya berharap Polisi Pamong Praja, Linmas, membantu kepala daerah dan masyarakatnya agar para investor, mereka yang datang ke wilayah kita mau menanamkan usaha ya di wilayah kita berikan kenyamanan. Dirinya berharap dengan momen hari ulang tahun ini, personil polisi Pamong Praja terus termotivasi dalam membantu pemerintah mengatasi resesi ekonomi dan krisis pangan yang terjadi saat ini. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT.
Pemirsa, informasi dari Nagekeo tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dan berbagai virus menular lainnya. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Teresia Hera. Dan saya Junet Kapitan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.